Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arianti, mahasiswi profesi dokter gigi dari Universitas Udayana. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tindakan preventif dalam kedokteran gigi. Jadi, apa sih tindakan preventif itu? Tindakan preventif dalam kedokteran gigi merupakan suatu tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya suatu masalah dalam rongga mulut yang belum timbul dan mencegah tingkat keparahan dari suatu penyakit mulut yang sudah diderita. Nah, tujuan spesifik dilakukannya tindakan preventif dalam kedokteran gigi adalah untuk mencegah serangan bakteri penyebab karies, memperkuat struktur gigi dari akumulasi plak, serta melindungi gigi dari karies. Adapun beberapa contoh tindakan preventif yang dapat dilakukan oleh dokter gigi yaitu topical application floor, fissure sealant, dan juga preventive resin restoration. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai topical application floor atau TAF. TAF atau aplikasi topical fluoride ini merupakan teknik pengaplikasian larutan fluor yang dilakukan secara langsung atau topikal pada seluruh permukaan enamel gigi, yang hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi sebagai tindakan pencegahan terhadap gigi karies. Aplikasi topical fluoride ini bertujuan untuk melindungi gigi dari karies, yaitu fluor akan bekerja dengan cara menghambat metabolisme bakteri plak melalui perubahan hidroksiapatit pada enamel menjadi fluor apatit. Nah, fluor apatit ini akan membuat kondisi enamel tahan terhadap pelarutan asam, sehingga akan menghambat proses demineralisasi dan meningkatkan remineralisasi yang merangsang perbaikan dan perhentian dari lesi karies. Fun fact juga, TAF merupakan salah satu perawatan preventif yang dianggap efektif untuk mencegah karies. Adapun indikasi dan kontraindikasi dilakukannya topical application floor adalah seperti yang terlihat pada video, yaitu indikasinya pada anak usia kurang dari 5 tahun dengan tingkat karies sedang sampai tinggi, gigi permanen muda yang baru erupsi, anak-anak dengan kebutuhan khusus yang cenderung sulit membersihkan rongga mulutnya dengan baik, dan pasien yang sedang menggunakan alat ortodonti. Sedangkan untuk kontraindikasi dilakukannya TAF adalah pasien anak dengan resiko karies rendah, pasien yang memiliki intake fluor yang cukup, gigi dengan kavitas yang besar, serta pasien yang memiliki hipersensitivitas atau alergi terhadap fluor. TAF ini tersedia dalam beberapa sediaan, yaitu varnish, solution, dan juga sediaan gel. Contohnya adalah natrium fluoride atau NaF 5%. Adapun prosedur ringkas dari topical application floor ini yaitu bersihkan permukaan gigi dari debris terlebih dahulu, kemudian irigasi, keringkan dan isolasi daerah kerja, kemudian aplikasikan material topical floor per kuadran gigi dan tunggu selama 5 menit agar kondisi permukaan giginya kering. Kemudian berikan instruksi pos aplikasi yaitu pasien tidak diperbolehkan makan, minum ataupun berkumur selama 1 jam. Nah, berikut ini adalah prosedur dari TAF. Oke, next yang kedua adalah fissure sealant, yang mana fissure sealant ini merupakan suatu tindakan pencegahan karies pada gigi yang secara anatomis mempunyai pit dan fissure yang dalam. Karena kondisi pit dan fissure yang dalam ini akan menyebabkan gigi lebih gampang terserang karies. Fun fact juga, pit dan fissure sealant merupakan metode yang paling efektif untuk mencegah karies khususnya pada permukaan oklusal gigi. Adapun indikasi dilakukannya fissure sealant adalah pada gigi yang baru erupsi dengan pit dan fissure yang dalam, serta secara klinis bebas dari karies. Lalu pasien dengan disabilitas motorik yang menyebabkan kesulitan dalam menjaga oral hygiene. Serta dianjurkan pada anak-anak saat masa pertumbuhan gigi geraham pertama yaitu pada usia 6 tahun dan saat masa pertumbuhan gigi geraham kedua yaitu sekitar usia 12 tahun. Fissure sealant ini dapat dilakukan dengan beberapa bahan yaitu bahan sealant, GIC, dan juga resin komposit unfiller. Yang mana fissure sealant dilakukan dengan mengaplikasikan bahan sealant pada bagian pit dan fissure gigi molar sehingga akan terbentuk lapisan tipis seperti pelindung yang dapat menjaga permukaan oklusal gigi bebas dari karies.
Nah, dengan adanya bahan silen ini akan menyebabkan pit dan visur yang dalam tertutup sehingga tidak lagi menjadi tempat pelekatan plak ataupun sisa makanan dan gigi juga menjadi lebih mudah dibersihkan. Untuk prosedur lebih lengkapnya, selain dari gambar yang terlihat pada layar, yuk kita perhatikan dulu video step by step visur silen berikut ini. Oke, next sekarang yang terakhir adalah Preventive Resin Restoration yang biasa disingkat menjadi PRR. Jadi, PRR merupakan suatu tindakan pencegahan yang bertujuan untuk menghentikan perkembangan karies gigi pada tahap awal dan mencegah keparahan lebih lanjut. Nah, Preventive Resin Restoration merupakan suatu prosedur klinik yang digunakan untuk mengisolasi pit dan visur sekaligus mencegah terjadinya karies pada pit visur dengan memakai teknik etsa asam. Adapun manfaat dari Preventive Resin Restoration ini adalah untuk mempertahankan struktur jaringan yang sehat dengan cara menumpat bagian pit dan visur yang karies dengan menggunakan resin komposit kemudian melapisi bahan silen di atas komposit dan jaringan sekitarnya. Untuk indikasi dari PRR itu sendiri seperti yang terlihat pada layar, yang mana PRR diindikasikan untuk kasus lesi dangkal sebatas enamel, lesi sebatas dentin, dan juga lesi kelas 1 yang dangkal dengan ukuran yang masih terbilang cukup kecil. Lalu tidak terdapat karies pada bagian interproksimal, pit dan visur dengan dekalsifikasi minimal, serta semua gigi permanen muda pada anak-anak yang memiliki resiko karies sedang sampai karies tinggi. Pada Preventive Resin Restoration atau PRR ini, terdapat 3 tipe yang diklasifikasikan berdasarkan luas dan dalam dari lesi kariesnya. Yang mana ketiga tipe dari PRR ini terlihat seperti pada layar, yaitu ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Jadi untuk PRR tipe A ini biasanya karies terletak hanya sebatas email saja, dengan bahan yang digunakan untuk prosedur tipe A yaitu bahan silen tanpa partikel pengisi atau unfilled. Lalu untuk PRR tipe B ini biasanya karies sudah melibatkan dentin namun masih berbentuk kecil dengan lokasi yang terbatas. Untuk bahan yang digunakan pada prosedur PRR tipe B ini adalah bahan resin komposit cair atau dilute. Dan yang terakhir adalah PRR tipe C, yang mana karies pada PRR tipe C ini biasanya sudah melibatkan dentin yang lebih luas dan lebih dalam jika dibandingkan tipe A dan juga tipe B. Untuk bahan yang digunakan pada PRR tipe C ini adalah bahan filled resin komposit. Selain itu, terdapat juga tambahan bahan yang digunakan pada tipe C, yaitu menggunakan liner kalsium hidroksida atau basis dari GIC. Nah, PRR ini dianggap efektif dalam mencegah perluasan karies, serta dianggap juga efektif dalam menangani kasus karies awal. Hal ini dikarenakan resin komposit pada PRR mampu memberikan banyak manfaat, yaitu estetika yang baik, mudah diperbaiki apabila terjadi kerusakan, dan dapat memperkuat struktur gigi dengan adanya ikatan resin. Berikut adalah contoh prosedur dari Preventive Resin Restoration. Yuk simak dengan baik.
Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini terkait tindakan preventif atau pencegahan dalam kedokteran gigi. Semoga keseluruhan dari isi video dapat bermanfaat dan memberikan informasi tambahan, sebab mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Berikut ini adalah beberapa sumber yang saya gunakan pada video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.